Ketemu lagi ya sama saya Nyerika. Jadi kita melanjutkan segmen ngalotek sareng Nyerika. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tuh tentang apa namanya? Kesiapan mental ya menghadapi yang paling buruk. Kan kalau kita mau siapa mending mikirin yang paling buruk ya daripada memikirkan yang baik-baik. Udah pasti itu, kalau baik mau udah syukur alhamdulillah, tidak akan kita tidak menciptakan ketakutan apapun. Aduh maaf ya, ini teh rada rada gelap karena memang ini lagi malam hari, jadi tidak ada lighting dan segala macam. Oke, lanjut. Nah, gimana caranya atuh teteh menghadapi membangun kesiapan mental gitu ya. Tentang corona teh kalau saya lihat mah ya, sebenarnya intinya mah orang teh ada dua hal. Satu, takut pada kematian. Ya, apanya? Ya tuh ya. Nah, yang kedua itu teh takut menularkan pada orang lain. Nah, dua ini yang apa, buat saya kita mesti bongkar kalau mau membangun kesiapan mental. Nomor nuka dua heula we ya. Itu teh kan yang ketakutan menularkan ini kepada orang lain. Nah, itu tuh satu, kita harus pikir dulu, kita teh berarti alhamdulillah udah bagus, udah baik, karena kita memikirkan bukan diri sendiri tapi nasib-nasib orang lain gitu. Nah, itu teh satu, itu teh udah bagus cara berpikir kayak gitu teh. Nah, tapi terus gimana tuh biar nggak nularin pada orang lain? Kalau kamu kena kan segampang, tinggal kita pelajari prosedurnya. Satu, mungkin biar nggak kena itu kan sudah dibahas kemarin. Kalau misalnya kita mau apa namanya, biar terhindar dari corona, karena masalah corona adalah sekarang vaksinnya belum ditemukan, maka berarti yang diandalkan adalah kekebalan tubuh sendiri. Nah, kalau begitu gimana caranya membangun kekebalan tubuh sendiri itu? Sehat fisik, sehat mental. Nah, itu nomor nomor apa, dua hal gitu ya yang harus kita perhatikan. Gimana caranya kita sehat mental, gimana caranya kita sehat fisik. Harus sehat fisik makan gampang, udah adalah berbagai makanan minuman harus teratur, sinar matahari harus dapat ya kan. Namanya karantina juga kan bukan berarti terus di dalam rumah, ada halaman, ada mungkin tingkat 2, ada yang bisa jalan-jalan sedikit sebentar keluar gitu kan selama jaga jarak. Nah, itu kan sudah tahu gitu ya. Jadi fokusnya pada peningkatan ke apa namanya, kekebalan tubuh. Ari kesehatan mental gimana? Nomor satu, kita harus terima dulu bahwa ini teh yang merasa segala macam kita stres ini itu teh normal di situasi kayak gini. Semua orang mengalami, bukan hanya kamu sendiri yang menderita, bukan hanya kamu sendiri yang khawatir, bukan hanya bangsa Indonesia yang memaki-maki pemerintahnya. Dari kesehatan mental mah gampang melihat orang kenapa memaki-maki terhadap sistem. Ya situasi tidak pasti, ya pastinya pengen mencari kepastian orang teh ya. Kalau tidak pasti teh, nah itu tuh mereka pasti nyalahin pemerintah itu karena berharap ada sesuatu di luar dirinya yang lebih besar yang bisa mengendalikan itu. Itu mah mekanisme normal dari orang-orang stres kalau terkena bencana, termasuk wabah ini. Nah, jadi kita harus tahu itu teh kesehatan mental teh kita terima dulu, itu normal semua gejalanya. Tidak usah kita ikut-ikutan marah, tidak usah kita ikut-ikutan riweuh sama atau repot dengan segala urusan. Tinggal kita pikirkan sekarang gimana caranya kita menyalurkan kecemasan-kecemasan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita. Yang entah masak, yang entah bebersih, yang entah ngobrol sama temen, itu tuh bisa dilakukan. Melakukan hobi tah itu tuh aja ya, segala sesuatu yang membuat hati kamu senang, membuat hati kamu ringan, ya itu tinggal lakukan. Ada yang mungkin beribadah, mengaji, sholat, ke gereja, atau tidak ke gereja juga mungkin ikut melihat di YouTube tentang kajian-kajian tentang agama dan spiritualitas hidup. Itu bisa dilakukan deh sekarang mah gampang ya, banyak YouTube dan ini itu. Atau coba kalau corona kejadian pada saat sosmed belum ada, riut bareng misalnya orang-orang keburu tahu dari berbagai berita radio dan televisi tapi nggak tahu gimana caranya mencari informasi, hanya mengandalkan apa yang ada. Nah, jadi harus bersyukur ya dalam kondisi begini kita sosmed udah usum gitu ya. Nah, itu yang apa namanya, yang nomor 2 tadi ya. Tah, sekarang balik ke nomor 1 hari ini mah ya, isu kematian mah itu mah memang tidak ada wabah corona juga sudah jadi kadang isu dasarnya menjadi manusia lah. Kalau sudah hidup itu pasti
ada mati, tapi entah bagaimana udah tahu kayak gitu teh, tapi kenapa ya orang tuh masih takut mati gitu ya. Nah itu yang kenapa ya kira-kira. Nah ini mah kata saya ya, nyeri kak gitu, nggak tahu kata orang lain silahkan. Kenapa orang takut mati? Karena kematian dipikirkan sama orang yang sedang hidup, itu yang jadi ramai mah gitu ya. Apa ya, mungkin ada orang takut meninggal teh, oh saya belum cukup beramal, saya belumnya udah, atau mulai dari hari ini kamu teh apa, berbaik-baik sama diri sendiri, bersama yang sekitaran gitu. Kalau itu alasannya merasa masih kurang amal, masih kurang apa, bekal untuk nanti di kehidupan pasca kematian gitu ya. Nah yang kemudian mungkin ada orang takut mati ya karena takut mati weh gitu, yang nggak mau mati gitu, maunya masih menghidupi apa, menikmati hidup. Ya nggak bisa atuh, itu teh kamu teh melawan hukum alam. Semua makhluk hidup di dunia ini ya pasti mati, makanya disebut hidup karena ada mati gitu. Kalau misalnya disebut makhluk apa, kalau tidak ada mati mah tidak disebut makhluk hidup juga. Nah gimana caranya, itu udah simpel kata saya mah. Ini juga saya dikasih tahu bapak saya ya. Makanya saya juga tenang. Bapak saya nanya ke saya, Ari kamu waktu lahir inget enggak? Itu enggak. Kehidupan sebelum lahir kamu inget enggak? Enggak. Ya sama, mati juga begitu. Apa bedanya? Ya tapi kan kata agamanya teh, makanya disebut agama adalah keyakinan, diyakini saja walaupun belum kejadian gitu. Karena misalnya kalau kita ada cerita surga dan neraka, dan kita ya harus meyakini itu, tergantung agama masing-masing. Itu teh biar mengatur saat hidup teh kamu teh tidak kamilinaan, tidak berlebihan, tidak melakukan hal-hal yang jahat sama orang lain tah itu. Jadi kalau misalnya mau kesiapan menghadapi kematian biar tenang ya, gimana rasanya ya sama seperti kamu lahir, sama seperti itu kamu mati. Nah jadi itu teh kamu teh harus bisa berpikir logika begitu ya. Jadi kalau misalnya takut sama mati mah atau ya udah jangan hidup aja. Nggak bisa ya bilang kayak gitu ya, tapi kan tiap orang memang beda-beda gitu ya. Nah kalau saya mah itulah intinya ya. Jadi kesiapan mental begitu cara membangunnya. Intinya mah kalau siap kali kamu takut, coba kamu pikirkan baik-baik. Yang namanya takutnya terhadap apa? Kalau terhadap sesuatu yang belum terjadi, namanya belum terjadi, berarti baru bayangan. Nah kalau baru bayangan, ya udah kejar lagi sama bayangan. Kenapa kamu teh takut mati gitu, dikejar gitu teh, dipikirin terus. Kenapa takut mati? Karena saya belum siap. Kenapa kamu belum siap? Oh karena saya belum melakukan hal-hal baik. Kenapa kamu belum melakukan hal-hal baik? Terus kayak gitu cara ngejarnya. Nah kalau begitunya udah tinggal melakukan sesuatu yang baik-baik, itu intinya ya. Jadi membangun kesiapan mental ya begitu. Tidak perlu modal, tidak perlu apa, hanya perlu pikiranmu dan perenunganmu dan kemampuanmu membaca diri kamu sendiri. Oke, jadi sampai ketemu lagi dengan sesi Ngalotek Sareng Nyarika yang berikutnya. Dah.